anak-anak, materi kita hari ini adalah peralihan Orde Baru ke masa reformasi. Saya akan kasih kalian tugas, yaitu mencari literatur tentang peralihan masa Orde Baru ini ke masa reformasi, dicatat, nanti dikumpulkan. Saya kasih DL tanggal 15, yang catatannya paling lengkap, saya kasih nilai plus. Baik, Bu. Peralihan masa Orde Baru ke masa reformasi. Peralihan masa Orde Baru ke masa reformasi. Kita harus bisa mengalahkan Soeharto yang telah menjadi momok Indonesia selama 32 tahun. Tugas! Kita harus bisa mengganti sistem pemerintahan dari belenggu Orde Baru. Kita harus bisa mengalahkan Soeharto. Lengserkan Soeharto. Dalam menanggapi situasi tersebut, di atas pimpinan Dewan, baik Ketua maupun Wakil-Wakil Ketua, kami mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Republik dan juga adalah pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sesuai pada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie akan melanjutkan sisa waktu jabatan sebagai mandataris MPR 1998 sampai 2003. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan ekonomi yang kurang stabil sejak masa pemerintahan Soeharto, kini nilai tukar rupiah anjlok di angka terendah yaitu 16.800 US dollar. Menanggapi hal itu, Presiden B.J. Habibie sudah merencanakan berbagai kebijakan untuk mengatasi nilai tukar rupiah yang anjlok. Salah satunya adalah melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembangunan BPPN dan juga pengelola aset negara. Diberlakukannya daerah operasi militer di Aceh tidak hanya menelan korban, tetapi juga memberi rasa trauma mendalam pada warga Aceh. Atas putusan Presiden Republik Indonesia, saya atas nama Presiden Baharudin Yusuf Habibie memutuskan untuk mencabut daerah operasi militer di Aceh dan menghapuskan jejaknya. Buah hasil dari kebijakan yang dilakukan Presiden B.J. Habibie beberapa waktu lalu adalah nilai tukar rupiah melejit naik. Diinformasikan, nilai tukar rupiah menguat 34,1% dari 11.200 US dollar menjadi 6.550 US dollar. Nilai tukar ini adalah nilai tukar rupiah terbaik dalam arsip sejarah.
Menindaki putusan Soeharto kala itu, Presiden Baharudin Yusuf Habibie mendatangi pertemuan yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pertemuan ini mengundang wakil dari Indonesia dan Portugal atas putusan Timor Timur yang memilih untuk merdeka. Keputusan saya serahkan kepada rakyat Timor Timur. Apabila keputusan itu condong untuk memisahkan diri, maka saya atas nama Indonesia siap untuk menerima konsekuensinya. Rupanya rakyat Timur Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia karena dianggap sudah tidak satu nenek moyang. Timur Timur juga mengutarakan alasannya mengapa memilih untuk memisahkan diri. Responden yang memilih memisahkan diri sebanyak 78,5% dari rakyat Timur Timur. Presiden B.J. Habibie tampak menyampaikan pertanggungjawabannya terhadap keputusan yang menjadikan Timor Timur lepas dari Indonesia pada 30 Agustus kemarin. Menyampaikan pidato mengenai rasa tanggung jawabnya. Namun, Amin Rais selaku Ketua MPR menolak putusannya. Reformasi tidak boleh berhenti. Kalaupun saya tidak bisa melanjutkannya, maka pilihlah pengganti yang mumpuni dalam melanjutkan garis reformasi. Dengan ini, saya, Baharudin Yusuf Habibie, menyatakan berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia sejak pernyataan ini dibuat. Saudara Abdurrahman Wahid memperoleh 373 suara dan Saudari Megawati Soekarno Putri memperoleh 313 suara. Dengan ini, Presiden pada periode 1999 sampai dengan 2004 adalah Saudara Abdurrahman Wahid. Selamat. Gus Dur, mengapa Anda membuarkan kedua departemen pemilihan Soeharto tersebut? Loh, kalau tikus sudah menguasai lumbungnya, berarti lumbungnya yang harus dibakar. Dalam masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid yang kerap kali disapa Gus Dur ini dianggap menyalahgunakan APBN untuk mengunjungi berbagai negara dalam waktu yang singkat. Tercatat dalam arsip, Gus Dur sudah mengunjungi lebih dari 50 negara semenjak dia dilantik menjadi presiden. Kritikan penyalahgunaan itu dianggap merugikan masyarakat. Ucapan Gus Dur yang berlindung di balik kata dinas negara menjadi perbincangan masyarakat. Dengan ini, saya menyatakan bahkan agama Konghucu adalah agama resmi di Indonesia. Etnis Tionghoa juga merupakan bagian dari Indonesia yang disamakan hak dan kewajibannya. Pertengahan tahun 2001 ini, dengan tiba-tiba Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan sebuah maklumat yang berisi 1. Pembubaran MPR atau DPR, 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam 1 tahun, dan 3. Membekukan Partai Golkar. Maklumat ini dikeluarkan untuk mengatasi gejolak situasi di kalangan legislatif. Namun, maklumat Gus Dur tersebut tidak mendapatkan dukungan dan dorongan. Saya memutuskan pada tanggal 23 Juli 2001 dengan hormat Saudara Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan secara langsung digantikan oleh Saudari Megawati Soekarno Putri untuk melanjutkan masa pemerintahnya sampai 2003.
Di awal masa pemerintahannya, Presiden Megawati telah mendapat kecaman dari berbagai sisi, dikarenakan telah menjual aset negara yaitu Indosat yang termasuk ke dalam BUMN. Indosat diakuisisi oleh ST Telemedia yang telah memenangkan saham atas Indosat sebesar lebih dari 40%. Oleh karena hal itu, Indosat berubah nama menjadi PT Indosat Perindo. Kabar terkini dari sisi politik, yakni Presiden Megawati yang menjual hak eksplorasi gas dengan harga yang murah. Hal tersebut membuat negara merugi. Hak eksplorasi gas yang berasal dari lapangan tangguh Papua sekarang diambil alih oleh negara ini. Harga jual gas belum tinggi, maka dari itu, ini adalah keputusan yang tepat. With the strong evidence and also the result of the voting showing that Malaysia won in this trial, the island Sipatan and Lisitan become the right of Malaysia as of today. Dalam sidang dengan Malaysia, Indonesia kalah telak dalam hal kepemilikan pada Pulau Sipadan dan Bikitan. Hal itu tentu saja membuat para masyarakat geram dengan Presiden Megawati dan wakilnya yang dikirim ke Mahkamah Internasional karena tidak mempertahankan hak milik kedua pulau tersebut. Dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, tidak ada satupun dari kelima pasangan yang mendapat perolehan suara lebih dari 50%. Oleh karena itu, harus diselenggarakan pilihan presiden putaran kedua dengan mempertemukan dua pasangan, yaitu Megawati Hashim Muzadi dan SBY Yusuf Kala. Tercatat bulan Januari kemarin, Presiden SBY sudah meluncurkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Menyusul pada bulan ini, beliau juga meluncurkan program bantuan operasional sekolah atau yang disingkat dengan BOS. Dalam programnya ini, Presiden SBY mendapat dukungan dari masyarakat karena telah membantu dalam hal kesehatan orang miskin dan pendidikan di sekolah-sekolah. Pada April 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menaikkan harga BBM sebesar 20%, juga disertai bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin. Menurutnya, BBM harus dinaikkan sebagai langkah menghadapi tekanan APBN yang semakin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Keputusan itu mendapat kecaman dari masyarakat. Namun, menanggapi hal itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga langsung mengeluarkan bantuan tunai pada masyarakat yang tidak mampu. Tidak cukup sampai di situ, masyarakat juga langsung mengkritik Presiden karena dianggap terlalu memanjakan masyarakat. Dalam masa pemerintahannya yang dianggap masih baru, Presiden SBY mampu melunasi hutang negara IMF yang tertimbun sejak masa Soeharto sebesar kurang lebih 60,7 triliun rupiah. Pelunasan tersebut lebih cepat 4 tahun dari yang diperkirakan. Considering the strong evidence against Batik, today, October 2, 2009, Batik is designated as intangible cultural heritage of humanity in Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Indonesia yang telah mendukung saya selama 2 periode, dan juga saya ucapkan selamat kepada saudara Joko Widodo dan Yusuf Kala atas terpilihnya menjadi presiden dan wakil presiden masa pemerintahan 2014-2019.